Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala habibahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj ta'ziman wa takriman lah. Al-qaili fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qaili fi hadithihi inna fi rajaba lailatan ajrul amili fiha ka ajril mujahidi fi sabilillah wa ala alihi wa sahabatihi wa khulafaihi wa man tabi'a huda wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akrimu rajaba yukrimkumullah alfa karamah. Yang saya hormati dan yang kami muliakan panitia penyelenggara milad Majelis Pecinta Sholawat Kampung Pasangrahan, Desa Rancabali, Kecamatan Patenggang. Betul? Salah? Dibalik? Kecamatan Rancabali, Desa Kampung Pasangrahan, Desa Patengang, Kecamatan Rancabali. Betul? Yang kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh ulama, para asatiz wal asatizah, tokoh pemuda dan tokoh pemudi, Bapak RT, Bapak RW beserta seluruh jajaran pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Kades, dan seluruh tokoh-tokoh LSM yang ada di Kecamatan Rancabali, khusus pimpinan Majelis Sholawat Pecinta Sholawat Kiai Haji Asep Ridwan Maulana beserta jajaran, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah disertai dengan curah hujan yang cukup deras. Kecil deh, deras ya. Kita sekalian pada malam hari ini dapat berkumpul di majlis yang insya Allah mulia. Majlis apa, Bu? Majlis Pecinta Sholawat. Majlis Pecinta Sholawat dalam arti adalah isinya orang-orang yang mencintai sholat. Intinya mencintai paduka mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan piagam penghargaan dunia dan akhirat kepada siapapun yang mencintai sholawat, siapapun yang mencintai paduka mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para anggota Majelis Pecinta Sholawat dan para penggemar dan pendukung, insya Allah ini adalah merupakan orang-orang insya Allah akan menjadi orang-orang yang paling dekat dengan paduka mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena kedekatan kita dengan Paduka Mulia itu tergantung kecintaan kita terhadap beliau. Rasulullah SAW sendiri beliau pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan nanti di hari kiamat beserta orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sholawat sama dengan kita cinta Paduka Mulia, insya Allah kita akan bersama Paduka Mulia. Allah berfirman, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sekalian dapat berkumpul, sekaligus kita dapat musafahah, musyafahah dan muwajahah di dalam rangka memperingati atau ulang tahun, dengan kata lain kalau bahasa Arabnya milad, majelis pecinta sholawat yang kebetulan didirikannya tepat pada tanggal 16 Rajab setahun lalu. Saya beserta jajaran, adik saya Kiai Haji Asep Ridwan Maulana beserta adik-adik saya berkenan hati pada bulan Rajab, tepatnya tanggal 16, mendirikan majelis pecinta sholawat di Kampung Pasangrahan. Jadi kurang lebih kalau sampai sekarang yang Kiai berapa lebihnya? Lebih berapa hari? Lebih 1 minggu ya. Itu 16 Rajab, sekarang berapa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 ya, 24 Rajab. 16, 24 kurang lebih berapa hari itu lebihnya? 7 hari ya, 7-8 hari. Insya Allah dengan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala dan irodah dan juga inayahnya, majelis pecinta sholawat yang didirikan oleh Kiai Haji Asep Ridwan Maulana beserta jajarannya, insya Allah jaya abadi ila yaumil qiyamah. Amin. Takbir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini mah anggaplah orang Patengan nih. Ini anggaplah orang Patengan. Saya aslinya dari Kampung Cihamerang, Desa Pasir Pogor, Kecamatan Sirmata. Nama pesantrennya itu ada di Lampiran. Itu nama pesantren saya, pesantren Salapi. Itu aslinya, tapi anggaplah ini orang asli orang Patenggang. Ini asli orang Pasangrahan. Karena saya dengan keluarga Kiai Asep Maulana, Ridwan Maulana, insya Allah adik kakak nih. Makanya di dalam rangka menyambut kedatangan zuriyah Rasulullah SAW, yaitu habaib yang kita cintai dan yang kita muliakan, yang insya Allah sekarang lagi ada di perjalanan, terlebih dahulu kami beserta jajaran majelis pecinta sholawat terlebih dahulu akan menyampaikan dulu ijazah sholawat dulu ya. Nanti kalau udah selesai ijazah sholawat, insya Allah ada ceramah sedikit ya. Sebelum kita melangkah yang lebih lanjut, yang udah megang lampiran silakan dicek dan dilihat lampirannya sesuai dengan namanya majelis pecinta sholawat. Marilah kita bersolawat. Hadirin dan hadirat sekalian, di dalam lampiran yang telah saya cetak, sekalipun itu terbatas, kalau untuk diperbanyak bisa saja kan difotokopi ya. Ini malam ini kita akan membuka ijazah massal dalam rangka mengisi acara milad majelis pecinta sholawat di Kampung Pasangrahan, Desa Patengang, Kecamatan Rancabali. Insya Allah dulu saya ketika masih ada di pondok pesantren Warudoyong, Sukabumi, saya pernah mendatangi salah seorang guru besar ahli sholawat, Kiai Haji Aang Nuh Al-Konturi, Kiai Haji Nuh Gentur. Saya mendapat arahan dari beliau dengan kata beliau dan sekaligus logo yang tertera di dalam lambang itu bintang bulan, alaikum bijamaatis sholawat. Kurang lebih waktu itu saya berusia sekitar 15 tahunan lah, sekitar usia 15 tahun.
saya mendatangi majelis sholawat Kiai Haji Aang Nuh Gentur bin Kiai Haji Aang Syatibi Al-Konturi. Nah di sana saya mendapat beberapa pengarahan tentang masalah sholawat, sehingga ada sebagian kata-kata beliau yang saya kutip pada masa itu. Katanya kita jangan, gak usah ragu, gak usah takut, gak usah khawatir gitu tentang apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Insya Allah semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mau bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insya Allah semenjak tahun 97 saya telah mendirikan majelis sholawat di beberapa tempat dengan beraneka ragam sholawat. Dan insya Allah di dalam acara milad, ulang tahun majelis pecinta sholawat di Kampung Pasangrahan, nah, tepatnya pada malam hari ini saya akan memberikan tambahan sholawat yang harus dibaca oleh majelis pecinta sholawat dengan cara dinazomkan biar mudah untuk dipahami. Nanti kalau ada waktu insya Allah ada ceramah tentang Isra Mi'raj ya. Sekarang kita ijazah dulu sholawatnya. Maaf kalau lampirannya itu terbatas, hanya sedikit, tapi nanti bisa diperbanyak ya di fotokopi. Coba lihat dulu tulisan yang ada pada lampiran sholawat yang telah dipegang oleh masing-masing. Kita ijazah dulu. Ala hadhihi niyyah wa qanati al-salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa ila hadrati sultan al-awliya qudwati wa jami'il ulamil amilin wal muallifin wal musannifin min masyaratil ardi ila maghribiha wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat, khususan alladzina yukbaruna fi dari Patengang, di Koryati Pasangrahan, di dari Patengang, di muamalati Rancabali. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama tentang keistimewaan Rajab, yang ini termasuk sholawat ini. Bait yang ketiga ada sholawatnya. Sebelum saya ijazahkan, saya akan praktekkan dulu cara bacanya dengan memakai bahar tawil. Coba lihat, sambil menunggu dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib, marilah kita berlanjut dengan ijazah sholawat dulu. Coba cek. Bisyahri Rajab qad akramahu bil isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Enak ya? Enak untuk dinazamkan. Satu kali lagi. Bisyahri Rajab qad akramahu bil isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dina bulan Rajab bidi mulyakeun ku Isra di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Ya, coba satu bait dulu ya. Kita baca sama-sama. Sama-sama. Bisyahri Rajab qad akramahu bil isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dina bulan Rajab bidi
Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Ya, satu, dengerin dulu ya bait yang kedua. Ini pilihan, ada option, ada dua option. Option pertama boleh masuk dalam kategori tinggal sulasi mazid mu'arija, atau boleh masuk sulasi mujarrad murija. Ini option ya, dapat dipilih, bukan dibaca kedua-duanya, bukan. Option, optionnya cek budak SD. Ada option, ada dua option, jadi boleh mu'arija atau murija bacaannya. Kalau murija itu masuk dalam kategori fi'il sulasi mazid warna awal bab pertama, atau murija sulasi mujarrad bab pertama. Dengerin dulu. Tsumma u'arija bihi minal masjidil aqsa ila samai dunya ila sidratil muntaha. Satu kali lagi. Tsumma u'arija bihi minal masjidil aqsa ila samai dunya ila sidratil muntaha. Tuluy di mi'raj genti kawit Masjidil Aqsa ka langit dunya dugi ka sidratil muntaha. Ya, marilah kita cek dulu sebelum ijazah. Bait yang kedua sama-sama. Tsumma u'arija bihi minal masjidil aqsa ila samai dunya ila sidratil muntaha. Tuluy di mi'raj genti kawit Masjidil Aqsa ka langit dunya dugi ka sidratil muntaha. Ya, terus bait yang ketiga. Wa sholatullah fi kulli waqtin wa halatin alal mustafal hadi muzili dhalalatin. Kedinginan saya tuh. Ya udah, Ranca Bali dingin ya, terus diguyur hujan lagi. Gak adaptasi nih. Fisiknya gak adaptasi dengan Ranca Bali. Maaf ya sedikit, saya agak menggigil. Wa sholatullah fi kulli waqtin wa halatin alal mustafal hadi muzili dhalalatin. Rahmat Allah. Dengerin dulu satu bali ya, satu balikan saya dengerin dulu. Rahmat Allah dinasaban waktu sarang tingkah. Itu ya. Rahmat Allah dinasaban waktu sarang tingkah ka nabi nu ngabimbing ngilangkeun sakabeh salah. Ya udah, kita baca lagi sama-sama. Wa sholatullah fi kulli waqtin wa halatin alal mustafal hadi muzili dhalalatin.
rahmat Allah dinasa ban waktu sareng tingkah kana binu ngabimbing ngilangkeun sakabeh salah. Ya, marilah kita baca dari awal yang 3 bait kita sama-sama. Nanti ijazah belakangan udah lancar bacaannya baru diijazahkan. Marilah. Bisyahri Rajab qad akramahu bil isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dina bulan Rajabna bidi mulyakeun ku Isra di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa tsumma u'rija bihi minal Masjidil Aqsa ila samai dunya ila sidratil muntaha tuluy di mi'rajkeun ti kawit Masjidil Aqsa ka langit dunya dugi ka sidratil muntaha wa sholatullah fi kulli waqtin wa halatin alal mustafal hadi muzili dhalalatin rahmat Allah dinasa ban waktu sareng tingkah kana binu ngabimbing ngilangkeun sakabeh salah. Insyaallah ya bisa ya insyaallah. Ini perlu tahu ini sholawat dan bacaan dari mana. Kalau yang ini yang paling atas yang barusan dibaca itu asli ciptaan saya. Ya ibu harus tahu. Ini yang 3 bait nazom yang di atas itu asli. Itu adalah merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati saya sampai hati saya berkata, hati saya berkata lantas diikuti dengan lisan saya. Itu secara tiba-tiba. Saya tidak pernah memikirkan bait ini, tidak pernah saya berpikir sebelumnya untuk menciptakan bait ini. Hanya pada satu waktu saya merasa iba. Saya membuka beberapa kitab, saya tidak menemukan madah ngalem membanggakan, menjunjung tinggi paduka mulia tentang Isra. Kalau tentang Maulid banyak. Saya merasa sedih nih. Saya maunya ya bagaimana, mau nangis tuh. Tiba-tiba hati saya berkata seperti itu. Yang akhirnya keluarlah dari mulut saya nazum seperti ini. Itu asli ciptaan saya, asli. Ini nama Haji Hilman Qudsi Fauzi, Pasantren Cihamerang, sesuai dengan tekanan yang ada di lampiran. Asli ya itu. Jadi solawat Rajab asli ciptaan saya. Saya tidak menerima sanad dari siapapun karena yang 3 bait yang di atas tadi itu asli keluar dari hati saya dan lantas diucapkan oleh lisan saya. Itu harus tahu ya. Terus sholawat yang selanjutnya ada zikir dulu. Lihat sebelum dijazahkan. Itu coba lihat zikrullah penangkal wabah dalam kurung penyakit menular termasuk virus corona. Kalau corona ada yang punya ya.
Corona dan Corolla itu kan adik kakak. Corona dan Corolla itu sebetulnya adik kakak. Saya perlu memberi penjelasan sedikit tentang apa yang disebut dengan corona. Corona itu sebetulnya kalau dilihat di dalam segi segat bahasa Arab aslinya adalah wazan fu'ala, itu kurona. Kurona itu merupakan kata jamak dari mufradnya korinun atau korina. Apa kata korin atau korina? Di dalam istilah ulama hukama, istilah para ulama yang disebut korina itu adalah kalau dirancap balik kuntilanak atau sundel bolong. Ya, tahu sundel bolong? Ada yang tahu sundel bolong? Tahu, pernah ketemu? Mau? Tahu sundel bolong enggak? Tahu. Kapan tahunya? Pernah jumpa? Oh, kalau yang belum jumpa mau berjumpa dengan sundel bolong? Ya gak mau ya. Itu ini lihat dari segi lugoh. Jadi artinya corona itu aslinya kalau dalam istilah Arab adalah wazan fu'ala kurona. Yang aslinya dari kata mufradnya adalah korinun yang mudakar dan korinah yang muannas. Di dalam istilah ulama yang namanya korinah itu adalah jurig ngiliwuri setan marakayangan dan narawa nusok newo-newo jeung boro-boro nusok nyorok kejo ibu. Itu korinah namanya. Dengan kata lain korinah itu adalah yang biasa suka nyurup karena tahu tai kotok enggak? Iya, ada jurig tai kotok kan, ada kadang-kadang orang pasang rahan kasurupan geningan, ada yang nyanding masuk, itu ya korinah itu namanya. Ya korin itu, korin dan korina itu sama, hanya jalu jeung bikang bedanya. Kalau korin itu muzakarnya jalune cek urang patengangna. Kalau korina itu muannasnya, perempuannya. Jadi korin dan korina itu adalah merupakan jurig penyakit anu biasa sok nyurup ke jelema. Itu di dalam, bukan istilah saya, di dalam istilah para ulama hukama. Nah kata korinun atau kata korina ketika dijamakan ikut pada wazan fu'ala gitu, ikut pada wazan fu'ala. Wali, saya pakai alfiyah dulu barangkali ibu gak percaya. Masa dong kata korinun korina artinya sundal bolong atau kuntilanak juri jarian setan anu marakayangannya ketika dijamakeun jangan jadi karena corona. Betul, saya berdasarkan juklak Syekh Ibnu Malik di dalam Alfiyah menyatakan wali karimin wa bakhilin fu'ala, 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 sholli wa sallim man ala madan, sholli wa sallim man ala madan, wal ali wal ashabi man wahada, wal ashabi. Itu yang betul katanya corona. Karena jelas, saya tidak ngarang-ngarang dong kata alfiahnya gitu. Wali karimin wa bakhilin fu'ala. Setiap wazan fa'ilin kayak korinin mudakarnya dan korinah muannasnya ketika jamak adalah wazan fu'ala, itu corona. Jadi kurang lebih corona itu adalah merupakan virus penyakit, bibit-bibit penyakit yang bibit-bibit terurujit anu bisa membahayakan manusia karena ada kemungkinan itu muncul dari sebahagian makhluk yang telah Allah ciptakan. Makanya jangan kaget kalau UAS, tahu UAS? Siapa UAS? Ustadz Abdul Somad bilang itu channel corona itu sebagian daripada bala tentara Allah katanya. Itu junudullah, memang betul. Itu sebetulnya tidak menyalahi karena semuanya yang ada di muka bumi dan di langit, baik yang positif, yang negatif, yang jelek, yang bagus, itu semuanya ciptaan Allah. Kenapa virus dibikin sih?
Mungkin dibikin oleh manusia, tapi manusia sebetulnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upayanya kalau tidak ada kehendak Allah. Ada orang yang punya versi bahwa itu virus corona itu katanya diciptakan oleh seseorang yang tujuannya untuk membalas dendam. Ya boleh punya versi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada fungsi, itu semuanya baik yang namanya virus, itu penyakit ya, maupun obatnya virus, itu semuanya ciptaan Allah yang menciptakan. Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap ada virus pasti ada penangkalnya. Betul? Alhamdulillah. Makanya kita jangan terlalu khawatir dengan adanya virus corona. Karena ketika Allah menciptakan satu virus, pasti Allah membuat software untuk menghapusnya. Satu kali lagi, ketika Allah menciptakan satu virus, misalnya corona, pasti Allah menciptakan satu software untuk menghapus virus tersebut. Atau boleh dikatakan pasti Allah mendapatkan satu software untuk men-scan sampai bisa membersihkan virus tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, likulli da'in dawa. Sebagian ibu bapak sekalian daripada obat penangkal virus corona itu adalah kita kembali pada zikrullah. Sebagian daripada zikrullah banyak ya torikohnya. Torikoh itu banyak, sampai ada 36 torikoh. Ada torikoh Syatoriyah, torikoh Tijaniyah, torikoh Naqsyabandiyah, dan lain sebagainya. Sebagian daripada torikoh ini torikoh Kiai Haji Tajul Faizin Busyarul Karim, bapak saya. Kalau dulu disebut Mama Cihamerang gitu. Masa dulu nih, itu kalau di masa banyak virus, saya ingat dulu, saya masih SD kelas 1, di masa itu warga masyarakat terserang penyakit kolera masa dulu. Penyakit kolera masa dulu. Tahu kolera? Kolera itu guyang bukur hitut. Tahu bukur hitut? Jelema teu aya nu walagri dina masa harita nyeri beuteung nepi ka guyang bukur hitut. Kena tong ditogmolkeun eta si jangkung koneng teh nya. Nyapun Bapak Allah yarham memberikan arahan dan pencerahan kepada keluarga dan santri-santri masa itu dengan mengijazahkan zikir ini. Ini bukan hasil kreatif saya, bukan. Ini adalah dari sanad dari bapak saya. Bapak Busyrul Karim Cihamerang. Begini zikirnya sebelum dijazakan. Saya baca dulu terus nanti diikuti, terakhir nanti setelah selesai baru diijazakan. Begini zikirnya. Yang pegang lampiran silakan dilihat biar sah ijazahnya. La ilaha illallah. Ya, yang itu, yang zikirnya, yang zikar. Yang zikirnya lihat tuh, yang zikir. Bacaannya adalah zikrullah, penangkal wabah dalam kurung penyakit menular, termasuk penyakit menular itu adalah virus corona bahasa urang, itu mah bahasa nasional. Kalau bahasa Arabnya istilah alfiah adalah corona ya. Corona jadi merupakan virus penyakit yang mungkin diciptakan oleh manusia, yang tentunya hakikatnya Allah yang menciptakan semuanya. Dan insya Allah setiap virus penyakit pasti ada penangkalnya, dan untuk menghapusnya diantara untuk menghapusnya adalah zikir yang tentara di sini. Nadanya seperti begini ya. Sayyidi nadanya begitulah. La ilaha illallah amanum minapa'uni Muhammadur Rasulullah ta'nun fiqa'uni. Ya gitunya gampang ya. Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani Sayyidi
Syamsuddinil Hanafi Sayyidi Sirajuddin Bulqini Sayyidi Abdul Qadir Jailani Hayyum Samadum Baqi Walahu Kanafu Waqi Subhanal Malikil Khallaq. Itu dia untuk mudah dihafal ya, dinazomkan. Nanti ini adalah zikir majlis pecinta sholawat insyaallah ya. Marilah kita baca sama-sama. La ilaha illallah amanu minat-ta'uni Muhammadur Rasulullah ta'nun fi-ta'uni Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddinil Hanafi Sayyidi Sirajuddin Bulqini Sayyidi Abdul Qadir Jailani Hayyum Samadum Baqi Walahu Kanafun Waqi Subhanal Malikil Khallaq. Udah ya, bisa insyaallah ya. Tapi ada satu kali lagi, ulangi lagi biar maksimal 3 kali. La ilaha illallah amanu minat-ta'uni Muhammadur Rasulullah ta'nun fi-ta'uni Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddinil Hanafi Sayyidi Sirajuddin Bulqini Sayyidi Abdul Qadir Jailani Hayyum Samadum Baqi Walahu Kanafu Waqi Hanal Malikil Khallaq ya. Yang kedua, terus sholawat yang ketiga. Sholawat yang ketiga disebut sholawat akhir zaman. Coba lihat resepnya. Sholawat akhir zaman penangkal wabah dalam kurung penyakit menular. Termasuk ini sholawat anti virus corona. Ini penangkal virus corona ini sholawat ini. Kalau dibacakan di daerah Patengan di sini di Kampung Pasangrahan, insya Allah wabah tidak akan turun ke semua wilayah Rancabali. Amin. Amin. Dengan keagungan sholawat, dengan kebesaran sholawat, dengan mukjizat paduka mulia, wabah penyakit menular termasuk virus corona tidak akan turun, tidak akan pernah masuk ke wilayah Rancabali. Andai kata di satu wilayah mana saja, misalnya di Kampung Pasangrahan, dibacakan sholawat ini, kita yakin kepada Allah, Allah akan senantiasa memelihara kita. Dengan membaca sholawat akhir zaman, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai wabah penyakit ya, dari berbagai virus penyakit termasuk virus corona. Beginilah bacaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anna qa'nan wa qa'unan wa an hujumil waba wa an mautil faja
La ilaha illallahul karimul mannan Muhammadur Rasulullah Nabiyyu akhiriz zaman. Ini sholawat plus zikir, makanya zikir sholawat namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna qa'nan wa ta'unan wa an hujumil waba wa an mautil faja. La ilaha illallahul karimul mannan Muhammadur Rasulullah Nabiyyu akhiriz zaman. Ya, terus yang terakhir adalah salawat rumbi, salawat yang bisa membuat ketakutan semua orang yang zalim, semua hasidin dan zalimin, juga kafirin. Semuanya hal-hal yang tidak diinginkan senantiasa dihindarkan oleh Allah bagi orang-orang atau lingkungan manapun yang di dalam lingkungan tersebut dibacakan salawat ini. Nadanya hampir sama. Dengerin nadanya begini, hampir sama dengan salat yang baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqi bihar ru'ba fi qulubil kafirin wal munafiqina wal zalimin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi bihar ru'ba fi qulubil kafirin wal munafiqina wal zalimin wal hasidin la alihi wa sahbihi wa sallim. Insya Allah adik-adik saya udah paham salat ini, karena sebetulnya ketika pertama kali tanggal 16 Rajab tahun lalu didirikan majelis sholawat, sebetulnya sholawat yang pertama saya ijazahkan kepada adik-adik di sini adalah sholawat ini, sholawat yang terakhir. Hanya waktu itu tidak ada tulisannya, jadi gak ditulis, jadi dihafal langsung ya. Di lantai atas tuh rumah Ibu Haji, saya mengijazahkan membina adik-adik pemuda dan pemudi masa itu sholawat ru'ambi ketika majelis pecinta sholawat pertama kali didirikan. Jadi ketika majelis pecinta sholawat pertama didirikan tanggal 16 Rajab tahun lalu, sholawat yang pertama saya berikan kepada semua adik-adik pemuda dan pemudi masa itu adalah sholawat ini yang terakhir. Karena waktu itu belum ada tulisannya, baru dihafal saja. Makanya untuk penyempurnaan, kebetulan pada malam ini adalah milad, ulang tahun Majelis Pecinta Sholawat. Makanya saya berkenan untuk menulis langsung sholawat yang saya ijazahkan pada waktu pertama kali mendirikan sholawat, Majelis Pecinta Sholawat. Marilah kita baca sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi bihar ru'ba fi qulubil kafirin wal munafiqina wal zalimin wal hasidin wa ala salli ala sayyidina
biha ru'ba fi qulubil kafirin wal munafiqina wal zalimin hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, siap-siap untuk menerima ijazah. Marilah kita mulai baca syahadat dulu semua, baca syahadat, sholawat, istighfar ya. Nanti bisa dibacakan oleh masing-masing individu atau organisasi di mana saja pertemuan dan kapan saja, karena kebetulan dunia sekarang lagi dilanda ketakutan dengan adanya virus corona. Sekarang dunia lagi dilanda ketakutan dan kekhawatiran, sampai berbagai aktivitas sehari-hari banyak yang ditutup. Tina tadina aktif sekarang jadi pasif, termasuk kegiatan umroh di tanah suci Mekah. Kegiatan umroh di tanah suci Mekah sekarang juga diberhentikan untuk sementara, ditutup. Semua kegiatan-kegiatan, aktivitas keagamaan, aktivitas kenegaraan dan sebagainya banyak dilakukan di rumah-rumah masing-masing. Jadi untuk menjauhi, menghindari tertular virus corona katanya. Alangkah lebih baiknya di masa dunia sekarang yang lagi khawatir dan ketakutan dengan menularnya virus corona, kita sekarang kembali kepada Allah dengan zikrullah dan bersolawat, apalagi solawat yang bertepatan dengan penangkal wabah virus corona. Sebelumnya marilah kita sama-sama membacakan syahadat, solawat dan istighfar, baru saya mengijazahkan. Siap-siap baca syahadat dulu semua. Siap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kalau saya udah mengucapkan lillahi ta'ala qabil tuha atau tari nampi, cekap nampi gini, nampi begitu. Bilih terang qabil tuha. Bari bahasa qabil tuha. Atau napi ku bahasa Sunda nampi pangcek simpuring lillahi ta'ala, saya akan ketuk meja. Maaf, saudara pakai ini, pegang dulu. Mangga siap-siap. Ketika saya menyebut lillahi ta'ala, langsung qabil tuha atau nampi gitu ibu sadaya. Mangga siap-siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam rangka memperingati sekaligus mengingat tentang milad Majelis Pecinta Sholawat Kampung Pasangrahan, Desa Patengang, Kecamatan Rancabali. Kami sebagai hamba-hamba Allah, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang duduk bersimpuh pada malam hari ini bermaksud meningkatkan kegiatan kami di dalam rangka zikrullah dan bersolawat kepada Paduka Mulia Baginda Rasulullah SAW dengan menambah kegiatan amalan solawat yang sekarang akan diijazahkan dengan langsung. Mudah-mudahan dengan penambahan kegiatan aktivitas zikrullah dan solawat, Allah SWT berkenan menurunkan sakinah kepada kita sekalian, menurunkan aman, tenang, tentram,
dan juga cager bager pintar benar memberikan bulus rahayu berkah selamat cager jasmani rohani plus ekonomi amin ya robbal alamin. Kami semua adalah pecinta Allah dan kami semua adalah pecinta Rasulullah SAW dan pecinta mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan negara kami Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, ketenangan, ketentraman dan umumnya dunia muslim, dunia mukmin dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, ketentraman kepada kami, kepada negara kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana dan jadikanlah rakyat Indonesia sebagai rakyat yang arif dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul ahadul fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yattakhidh sahiban wa la sahibatan wa la walad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashari abdul khalqi alal itlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah yang Maha Agung, Gusti Allah yang Maha Kuasa, moga memberikan berusaha berkah selamat, memberikan rezeki yang banyak, milik yang banyak, memberikan sehat walafiat jasmani dan rohani dan juga ekonomi, memberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, memberikan segala apapun yang kita harapkan kepada kami warga masyarakat Kampung Pasangrahan khususnya Desa Patengang dan Kecamatan Rancabali umumnya dan kepada mukminin mukminat dan muslimin muslimat yang pada datang malam hari ini. Mudah-mudahan sadayana anu hadir sing hante kena ku bahaya, sing hante kena ku cocoba, sing hante kena ku binasa izin sareng ti manusia anu jarahat. Amin. Ajaztuka wa ajaztukum wa ajaztukunna hadzal zikra wa hadhis sholawat bi jami'i ma fiha ma asrariha wa ma asanabiha bi barakati sahibil ijazah wal karamah lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina fil awwalin wa salli wa sallim fil akhirin wa sallim fil nabiyyin wa sallam fi kulli tawhin wa salli wa sallim ala sayyidina nabiyyin. Allahumma ja'al salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa ilmul muttaqin wa khatim sayyidina Muhammadin sallallahu abdika wa rasulika minal khairi wa qalbil qadi wa rasul rahmah. Allahumma basul maqamal mahmudan ladzi yabitu fil awwalin wal akhirun. Allah bi barakati hadhihi sholawat wa bi barakati hadza dzikra wa bi barakati hadza dzikri ighfir dzunubana al-hadirin wal hadirat wa sabit imanana wa tawil umrana wa sahih ajsadana wa akhlis a'malana wa akhfir arzaqana wa amwalana wa akhfir arzaqana wa amwalana wa balligh muradana wa yassir umurana umurana dunya wal akhirah wa qdi hawaijana wa qdi duyunana wa rafa' darajatina fid dunya wad dunya wal akhirah warzuqna hajjatal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya jasa mustaghisin agisna akhisi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah
Rasulillah salatullah salamu ala yasin habibillah. Rupina kang gejah salawat saja perantas darongka atas. Nah, Rupina praja masanya hanya sekidinya. Hanya peringatan terakhir sedikit aja. Terakhir begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sedikit saja dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dalam khutbah saya bacakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Andai kata penduduk kampung, penduduk kota, penduduk daerah, penduduk Indonesia dan umumnya penduduk dunia, orang kampung, orang kota, orang gunung, orang desa, Bapak RT, Bapak RK, Bapak Hansip, Bapak Wanra, semuanya amanu, iman kepada Allah dan semua hal yang ada kaitannya dengan Allah, yaitu iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, malaikat dan yaumil akhir, semuanya aja ya, sebagaimana tertera dalam hukum iman yang 6. Dan yang kedua, wattaqau, mereka hidup disiplin. Disiplin bagaimana patuhkan aturan Allah, tidak melanggar ajaran Rasulullah, dan juga mengikuti sebagaimana program dan undang-undang yang berlaku bagi kita warga masyarakat Indonesia, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan janjina la patahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Maka yakin aing agung bakal mukakeun sakabeh keberkahan ziyadah fil khair, makin baik, makin positif. Yang tadinya jelek sekarang jadi bagus, yang tadinya sakit sekarang jadi sembuh, yang tadinya malarat, yang tadinya kokoro sekarang akan jadi kaya, yang tadinya orang malarat insya Allah akan jadi konglomerat. Ketika Allah telah menurunkan barokat, ini barokat kata jama' mu'annas salim. Kata jama' mu'annas salim dari sumbernya lafaz mufradnya adalah barakatun. Artinya pelbagai keberkahan, berbagai kenikmatan, berbagai kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan akan senantiasa Allah turunkan ketika warga masyarakat telah mempunyai dua modal. Pertama iman, yang kedua disiplin. Disiplin di pelbagai lapangan, disiplin di pelbagai organisasi, disiplin di pelbagai pekerjaan. Jadi coba-coba kita keluar dari disiplin. Kalau kita jadi guru disiplin, kita jadi petani harus disiplin, kita jadi pedagang harus disiplin, kita jadi kiai harus disiplin, kalau jadi santri harus disiplin, jadi guru, jadi mahasiswa, semuanya harus disiplin. Ketika orang punya dua modal, pertama iman, yang kedua disiplin, imtisalul ma'murat wa jitinabul manhiyat. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala Allah senantiasa menurunkan berkah, bukan udah nyingkah, maksudnya berkah ziyadah fil khair. Jadi makin baik, Indonesia akan makin baik, amin. Indonesia akan makin makmur, amin. Indonesia akan makin aman, amin. Akan makin nyaman, amin. Indonesia akan makin manjur dan akan makin bersatu, amin. NKRI senantiasa diberikan keteguhan dan kekokohan, amin ya rabbal alamin. Ya singkat saja, itunya hanya sedikit. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, singkat saja, tidak akan disurahkan panjang lebar. Rasulullah SAW bersabda, "Iza zoharatil ma'asi fi ummati amahumullah biaqabi min indi." Fasalatin Nabi ya Ummu Salamata faqalat, "Ama ya Rasulullah, ama fihi nasung salihuna?" Qala bala. Qala bala. Qala pakai payusna'u bihim? Qala yusibuhum ma asaban nas. Singkat saja, yang kedua sabda Rasulullah SAW, "Iza zoharat," apabila mana udah merajalela opal masih berbagai kedurhakaan di umat kami, udah banyak orang yang melarang kebaikan, banyak orang yang terang-terangan melakukan kesalahan, yang melanggar kepada aturan, yang tidak disiplin yang tadi. Udah banyak orang yang melanggar, udah orang yang tidak disiplin. Anak murid tidak disiplin sama gurunya, karyawan tidak disiplin sama atasannya. Yaitunya
Atau begitu pula orang-orang secara menyeluruh, secara universal udah tidak disiplin di masing-masing lapangan, di pelbagai kalangan dan di pelbagai pekerjaan. Yang kedua, idza zaratil ma'asi, apabila mana durhaka telah terang-terangan, amahumullah biqabim ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan secara menyeluruhnya, di antaranya adalah virus corona. Sebagian daripada amahumullah biqabim ini adalah sebagiannya adalah virus corona. Dirinya Ummu Salamah bertanya kepada beliau. Pasalatin Nabi ya Ummu Salamata, pasalat mangka bertanyaan Nabi akan paduka mulia baginda sallallahu. Siapa Ummu Salamah? Sebagian daripada bojonya beliau Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya kepada paduka mulia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di masa itu sudah tidak ada orang baik? Ama bihim nasung solihun, apakah sudah tidak ada orang yang baik? Rasulullah menyatakan yes, di masa itu masih juga banyak orang yang baik. Bukan artinya orang jahat semua, bukan artinya orang yang melanggar, orang yang tidak disiplin, semuanya masih banyak orang baik. Orang Pasaran juga orang baik-baik, betul. Alhamdulillah, orang Pasaran masih orang baik-baik. Ini yang sama hadir orang baik-baik, ya. Insya Allah yang hadir pada milad majelis pecinta sultan adalah orang baik-baik. Ummu Salamah bertanya, pakai yusnau bihim, mereka dibagaimanakan oleh Allah ketika ada virus corona yang turun, orang yang baik bagaimana nasibnya? Rasulullah menjawab, yusibuhum asabanas, tiada orang baik, tiada orang jelek, tiada orang positif atau negatif, orang bager, orang bader, semuanya bakal ketularan. Na'udzubil. Makanya dengan demikian mudah-mudahan, jadi ketika azab Allah atau virus sudah datang menghinggapi dunia, tiada orang baik, tiada orang yang jahat, tiada orang yang suka ngaji, yang tidak ngaji, orang yang suka ibadah dan tidak ibadah, semuanya bisa terkena. Makanya Rasulullah SAW memberikan peringatan dan petunjuk ketika itu. Cobalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada hal yang lebih tepat di dalam mengatasi hal-hal yang kita khawatirkan dan kita takuti selain kita kembali kepada Allah dan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita harus kembali pada zikrullah dan juga jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan intinya, majelis pecinta solawat adalah menampung orang-orang yang mencintai paduka mulia baginda sallallahu. Mudah-mudahan kita sekalian sama hadir dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa disiplin akan aturan Allah dan selalu mencintai paduka mulia baginda Rasulullah SAW dan mencintai semua zuriyahnya, para habaib dimanapun beliau-beliau berada. Itu sebagian daripada zuriyah Rasulullah SAW yang wajib kita cintai. Yang wajib kita cintai. La tu'zuni bi ali baiti, jangan coba-coba kalian menyakiti keluarga aku. Itu Rasulullah memberikan pesan, la tu'zuni fi ali baiti, la tu'zuni, kalian jangan menyakiti aku fi ali baiti, di dalam keluarga aku. Artinya para habaib jangan disakiti. Kalau habaib kita sakiti, kita caci maki, apalagi sama dengan itu menyakiti beliau. Cintailah paduka mulia, cintailah umat Islam, umat yang beriman, apalagi para habaib sebagai zuriyah Rasul. Dan kita harus mencintai semua umat. Ya, kita wajib menjaga kesatuan dan persatuan dengan lintas agama. Masalah kesatuan dan persatuan kita wajib pertahankan. Adapun masalah akidah itu hanya no toleransi, ya. Lakum dinukum muliatin, itu di dalam akidah. Adapun di dalam kehidupan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, itu mah no problem dengan siapapun. Tapi dengan ketakunan, dengan adanya virus corona, mungkin kita jaga jarak. Mudah-mudahan semua wabah yang Allah berikan, Allah turunkan sebagai ujian dan juga eksperimen, coba kang orang sana, mudah-mudahan ku Allah dicabut, amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi karena sabihara-sabihari, cager bager, pintar bener, pahit daging, paham tulang, amin ya robbal alamin. Rupanya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah para mubalik dan habaib insyaallah sudah pada datang. Kami sangat
mendambakan dan menunggu kehadiran beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau, para ulama dan habaib, lingkungan Pasangrahan dan umumnya Ranca Bali, Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dan warganya selalu dijadikan orang yang sejahtera dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Anda pun ada kata-kata yang kurang atau lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana badeng hapunten bade upami tos ngahapunten ulah ngomong gendingnya ngurupin alhamdulillah sakitu ya cekap di simkuring di wahreng-rengan majelis pecinta solawat. Simkuring adalah jangan direkan dia orang Cililin sami adalah satu wadah, satu jajaran dengan majelis pecinta solawat yang ada di Pasangrahan. Rupina ti simkuring miwah reng-rengan majelis pecinta solawat yang Asep yang ajengan yang Kiai Asep Ridwan Maulana beserta adik-adik semuanya. Rupina mohon maafnya kasadayananya. Sanes kaum simkuring kamu sadayana reng-rengan majelis pecinta solawat. Kumaha ngapunten? Ngapunten. Kasadayana majelis jajaran anggota dan handai tolan pecinta majlis solawat ngapunten sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun sakitu sangakeun wallahu muwaffiq wal mu'in wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.